Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam harmoni. Masih dengan Miss Ana dari Cahaya Bangsa School. Dalam video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 5, ekosistem dan komponen penyusunnya. Apa saja sih penyusun ekosistem? Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita simak video selengkapnya. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Melalui pengamatan, siswa mampu menganalisis komponen ekosistem di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Ayo mengamati. Coba perhatikan video ini. Apa saja yang dapat kalian lihat? Dan di mana tepatnya ya? Iya, benar sekali. Ini adalah samudra lautan. Di sini ada anemon dan ikan badut. Apa yang terjadi jika lautan kotor dan tercemar ya? Laut, anemon, dan ikan badut merupakan hubungan yang saling mempengaruhi. Jika salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka akan terpengaruh dengan spesies lainnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Mari kita cari tahu apa saja sih ekosistem itu. Ekosistem. Apa ya ekosistem itu? Ya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Komponen penyusun ekosistem ada dua, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik berarti makhluk tak hidup. Contohnya abiotik ada sinar matahari, suhu, air, dan tanah. Biotik. Biotik artinya makhluk hidup. Biotik terdiri dari tumbuhan dan hewan. Hubungan antara makhluk hidup yang saling mempengaruhi inilah yang akan menghasilkan ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara rantai makanan yang saling terkait. Hal ini dimulai dari produsen. Siapakah yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan hijau disebut autotrof atau produsen. Kenapa ya tumbuhan hijau disebut autotrof atau produsen? Tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanan sendiri. Bagaimana cara tumbuhan hijau menghasilkan makanan sendiri? Apakah tumbuhan bisa masak? Tumbuhan hijau dapat menghasilkan makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi dengan bantuan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Dari hasil fotosintesis, tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Gula atau glukosa bisa digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan di bagian lain seperti buah. Nah, buah inilah yang biasa kita konsumsi. Selain buah, hasil fotosintesis lainnya adalah oksigen. Oksigen merupakan udara yang kita hirup sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa pohon disebut sebagai paru-paru dunia, karena pohon menghasilkan oksigen. Itulah sebabnya mengapa fotosintesis sangatlah penting. Selain menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri, proses fotosintesis juga sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Jadi, tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan dibantu oleh cahaya matahari, air, karbon dioksida, dan menghasilkan oksigen dan glukosa.
Pengelompokan makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang mengandalkan tumbuh-tumbuhan untuk kelangsungan hidupnya. Tumbuhan yang dimaksud di sini juga beragam, mulai dari rumput, kulit pohon, semak belukar, sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, hingga kacang-kacangan. Ciri hewan herbivora tidak dilengkapi gigi taring, namun memiliki gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham yang lebar untuk menghaluskannya. Berikut ini susunan gigi hewan herbivora. Susunan gigi hewan herbivora terdiri dari gigi seri, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Beberapa contoh kelompok hewan herbivora adalah sapi, kerbau, kelinci, tupai, dan lain-lain. Karnivora. Karnivora merupakan kelompok hewan yang hidup dengan mengkonsumsi daging. Untuk dapat makan daging buruannya, hewan karnivora dianugerahi dengan taring untuk mengoyak daging dan cakar untuk mencengkram mangsanya. Meskipun daging menjadi makanan pokoknya, ada juga sejumlah hewan karnivora yang memakan rumput. Namun, ini hanya terjadi pada kondisi tertentu. Misalnya, kucing makan rumput untuk membantu meredakan sembelit atau menghilangkan bulu yang tidak dapat dicerna perut. Beberapa contoh hewan karnivora antara lain singa, harimau, kucing, elang, buaya, dan masih banyak lainnya. Omnivora. Omnivora dijuluki pemakan segalanya. Pemakan segalanya dalam hal ini, kelompok hewan omnivora bisa makan daging ataupun tumbuhan. Kelompok hewan omnivora memiliki banyak keuntungan karena memiliki pilihan makanan yang lebih beragam. Ketika tumbuhan langka, kelompok ini bisa beralih ke daging-dagingan. Dan begitu pula sebaliknya, jika daging langka, kelompok hewan omnivora bisa beralih ke tumbuhan sebagai alternatif makanannya. Beberapa contoh kelompok hewan omnivora antara lain bebek, ayam, kera, babi, dan lain-lain. Tempat tinggal dari makhluk hidup disebut dengan habitat. Habitat makhluk hidup ada di darat dan ada juga yang di air. Ada banyak makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang secara berdampingan. Hubungan antar makhluk hidup yang saling mempengaruhi ini akan menghasilkan ekosistem. Dalam lingkungan ekosistem terdapat hubungan antara rantai makanan yang saling terkait. Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapat makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Berikut ini adalah contoh rantai makanan di darat. Padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen primer, katak sebagai konsumen sekunder, ular sebagai konsumen tersier, dan jamur sebagai dekomposer. Dekomposer disebut juga dengan pengurai. Dekomposer atau pengurai mempunyai peranan yang sangat penting dalam ekosistem. Dekomposer mengurai sisa makhluk hidup menjadi bagian yang sangat kecil sehingga menjadi tanah yang subur. Tanah yang subur inilah yang akan menjadi tempat tinggal produsen. Dan begitulah seterusnya rantai makanan dapat terjadi. Ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alam terjadi karena pengaruh alam sekitar, bukan karena campur tangan manusia. Contoh ekosistem alami antara lain ada laut, sungai, hutan, dan gurun. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja diciptakan oleh manusia. Contoh ekosistem buatan ada sawah, waduk, bendungan, dan masih banyak lainnya. Thank you for watching this video. See you again on the next video. Don't forget to like, subscribe, and share.